Surabaya Corruption Watch Indonesia bersama-sama dengan teman-teman kami Surat Hijau, di mana kami mempermasalahkan di dalam surat tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah ketika menerbitkan Perwali nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara pelayanan pemakaian tanah, di mana tata cara tersebut itu mengacu kepada Perda nomor 3 tahun 2016 tentang izin pemakaian tanah. Warga yang akan bermohon atau ingin memegang IPT, izin pemakaian tanah atau surat hijau, itu disodori dengan surat pernyataan di dalam Perwali nomor 6 tahun 2021 pasal 3 ayat 2 huruf G, yaitu mewajibkan masyarakat untuk menandatangani surat pernyataan. Sehingga tanah-tanah yang tadinya itu dikuasai dan dimiliki oleh warga itu harus dibuatkan surat pernyataan dengan sukarela. Bahasanya sukarela, seolah-olah dihibahkan kepada Pemkot dengan surat pernyataan tersebut. Ya, yang kami permasalahkan adalah di dalam Perda nomor 3 tahun 2016 tentang izin pemakaian tanah tidak dicantumkan adanya surat pernyataan tersebut. Yang ada di dalam Perda tersebut adalah tentang perwali yang akan diatur, kemudian diatur di dalam perwali. Namun perwalinya ini yang kami permasalahkan menyantumkan adanya surat pernyataan yang mesti diberi, yang harus dan diwajibkan begitu ya, diwajibkan kepada pemohon IPT untuk menandatangani kalau bermohon IPT. Nah, itu yang kami permasalahkan terhadap kebijakan yang kemarin kita ajukan hearing itu kepada DPRD di Komisi A. Tujuan kami ke Komisi A karena ini permasalahan hukumnya, bukan permasalahan pertanahannya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ada sebuah kekeliruan atau kekeliruan dalam menerjemahkan Perda tadi atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya pemerintah ini memiliki yang namanya hak pengelolaan. Hak pengelolaan itulah yang semestinya digunakan, diterapkan di dalam peraturan pertanahan. Namun pemerintah kota itu menerapkan yang namanya izin pemakaian tanah. Jadi izin pemakaian tanah itu sendiri tidak ada izin dari negaranya. Artinya IPT atau surat hijau tidak memiliki SK IPT. Jadi penerapannya ke bawah sehingga tidak ada aturan yang mengatur di situ. Menggunakan peraturan daerah, padahal peraturan daerah izin pemakaian tanah itu tidak diatur di dalam UU-PA juga, di dalam pasal 1 angka 7 bahwa izin pemakaian tanah bukan merupakan yang diatur di dalam UU-PA juga. Padahal untuk menggunakan tanah, kewajiban pemerintah daerah harus memohon izin kepada negara. Memohon izin kepada negara itu dengan SK, nanti didapatnya itu SK. Dasar permohonan izin itu adalah Perpu 51 tahun 60 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya. Jadi kalau pemerintah kota tidak ada izin tentang IPT, itu sudah melanggar Perpu 51 tahun 60. Karena dia tidak akan ada aturan di bawahnya. Dan itu saya buktikan dengan kalau IPT itu tidak ada SK IPT-nya, tidak ada sertifikat IPT, dan tidak mungkin pihak ketiga akan mendapatkan sertifikat HGB di atas IPT. Jadi itu sudah suatu bahasa yang tidak ada sebetulnya di dalam peraturan Undang-Undang Pokok Agraria. Sementara
yang dimiliki oleh pemerintah kota saat ini adalah HPL, hak pengelolaan, SK hak pengelolaan. Harusnya SK HPL itu diturunkan dengan namanya pemberian HGB di atas HPL, pemberian persetujuan HGB di atas HPL, sehingga masyarakat itu akan mendapatkan yang namanya sertifikat HGB di atas HPL yang berdasarkan SK-nya. Nah, untuk berdasarkan SK-nya itu, pemerintah kota harus membuat yang namanya Perda pemberian persetujuan HGB di atas HPL yang substansinya harus sesuai dengan SK-nya. Jadi, kalau saat ini pemerintah kota menggunakan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal itu hanya untuk menarik retribusinya saja. Sementara tata cara untuk bermohon rekomendasi harusnya diatur di dalam satu perda tersendiri. Sehingga perda itu mengacu kepada UUPA. Sementara penarikan retribusi itu hanya mengacu kepada perda pajak dan retribusi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, thank you. Mantap.